Record kan sudah? Mulai sih. Mana nih share screen-nya nggak ada? Aku nggak ada yang gambar-gambarnya tadi, dosa aja ya, langsung di ini aja sudah. Program masuk. Program. Pause. Langsung program. Ulang lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Edi Budiman selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Algoritma Pemrograman Dasar, serta teman-teman kelompok saya yang saya senangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul membuat video presentasi malam ini. Jadi, untuk proyek akhir kami adalah aplikasi penghitung luas dan keliling bidang datar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Olivia Oktavi yang akan bertugas sebagai moderator pada video ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Rizky Kurniawan, Ahmad Riyadi, Mira Sartika, dan Sevina Afi. Sedangkan rangkaian video yang akan kami sampaikan antara lain penjelasan isi program, menjalankan program, dan kesimpulan program. Langsung saja kita masuk ke rangkaian membuat video yang pertama yaitu penjelasan program yang akan dijelaskan secara bergantian. Baik, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan dengan saya sendiri. Pertama, di sini ada user. Untuk line user di sini dibuat variabel yang berisi string kosong. Lalu ada perulangan dengan kondisi selama user tidak menginput apa-apa, variabel tersebut akan terus kosong. Dan user akan terus diminta untuk menginput nama. Sebab nama tidak boleh kosong, karena di sini nama user dibutuhkan untuk menyimpan di mana letak histori hasil perhitungan tadi. Fitur history ini dibuat khusus untuk setiap user, dengan tujuan memudahkan user. Selanjutnya, mulai menghitung dalam kurung user akan dilanjutkan dengan teman saya, Rizky. Saya persilahkan. Pertama-tama kami akan memberikan print dari nomor 1 sampai 8 yang berupa bangun datarnya agar user dapat memilih. Setelah itu kami buat list dari persegi sampai lingkaran. Setelah kami buat list, usernya akan ditanya mau menginput nomor berapa. Jika usernya menginput nomor 1, maka yang terpilih adalah persegi. Jika yang diinput 2 adalah persegi panjang dan seterusnya. Setelah memasukkan nomor dengan benar, usernya akan ditanya lagi mau menginput luas atau kelilingnya. Jika yang diinput luas, maka akan memprint Anda memilih pil bangun kurang 1. Itu maksudnya adalah sebenarnya yang terjadi di dalam sistem bukanlah di print dari 1 sampai 8, melainkan dari 0 sampai 7. Jadi kami membuat pil bangun kurang 1 itu idenya adalah mengurangi indeks yang tampil itu. Misalnya user menginput 1. Jika pil bangun tidak dikurang 1, maka akan terpilih persegi panjang. Ini juga berlaku untuk riwayat sementara. Jika menghitung luas, maka ini luas akan menjadi true. Ya, ini. Jika menghitung keliling, maka ini keliling akan menjadi true. Next.
bisa dilihat di if ini luas. Tadi kan ini luasnya kan true. Jadi jika menginput luas maka akan masuk ke arah sini. Bangun, nama siapa, bangunan dipilih apa. Nanti ini akan lebih jelasnya dijelaskan oleh Ahmad Riyadi setelah menghitung fungsi-fungsi dari bangun datarnya. Silakan Ahmad Riyadi menjelaskan. Cek. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky. Di bagian pil bangun, kita diminta untuk menginput yang mana yang ingin kita pilih. Misalkan kita yang pertama adalah kita ingin persegi, maka yang harus kita input adalah 1. Namun karena di sini indeksnya aslinya 0 persegi ini, maka pil bangunnya dikurangi 1 agar sesuai dengan yang dipilih. Kemudian kita akan menuju langsung ke def persegi atau fungsi dari persegi. Di bagian def persegi, tadi pilnya sudah dipilih, kemudian pil bangunnya sudah dipilih, kita diminta untuk mengisi variabel dari pil luas. Kita diminta apakah kita ingin luas atau keliling. Jika kita memilih luas, maka kita langsung lanjut ke sini, masukkan panjang sisi cm. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan indeks 1 dan selebihnya. Tidak boleh 0 dan tidak boleh variabel tidak boleh string. Jadi harus integer. Jika misalkan salah, try-nya akan ke except value error atau 0 situ, maka kembali. Kemudian setelah menentukan sisinya, program akan menampilkan luas sama dengan sisi kali sisi. Sisinya misalkan kita masukkan 5 kali 5. Maka luas adalah 5, masuk ke dalam sini 5-nya, 5 cm pangkat 2. Nah, kemudian misalkan kita pilih persegi panjang di sini, kemudian kita pilihnya sama dengan pilih keliling, kita masukkan keliling, maka yang program akan menjalankan di bagian keliling, masukkan panjang dan lebar. Karena persegi panjang memiliki panjang dan lebar, maka inputkan nilai panjang dan nilai lebar sama seperti yang tadi, harus integer. Kemudian jika setelah semuanya variabel ini sudah diisi, program akan menampilkan kelilingnya, yaitu 2 kali panjang tambah lebar, dan keliling sama dengan hasilnya. Begitu juga untuk bangun yang lain, karena tadi ada 1-8, saya jelaskan 2 saja. Jika misalkan sudah selesai ngeprint kelilingnya, maka jika luas yang dipilih, maka riwayat if yang digunakan adalah ini luas, menampilkan nama, bangun yang dipilih tadi apa, kemudian hasilnya. Jika misalkan keliling, maka yang di sini yang dipakai nama adalah bla bla bla, bangun yang dipilih. Di sini gunanya untuk menampilkan riwayat semu yang belum disimpan, kemudian akan masuk ke dalam riwayat. Misalkan jika kita ingin melihat riwayatnya, melihatnya adalah di sini, lihat story yang akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Aku kah? Bagian mana? Saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan bagian show menu. Ini akan print ini akan menampilkan menu yang akan dipilih oleh user. Setelah itu pilihan menu
akan masuk ke dalam while untuk mengaktifkan error handling nanti. Habis itu, ini di bagian variable select menu, user akan memilih menu mana yang akan dipilih. Kalau 1, dia akan muncul mulai menghitung. Kalau pilihannya 2, edit history. Kalau 3, lihat history. Kalau 4, hapus history. Kalau 0, ini kembali ke menu. Oke, saya akan menjelaskan bagian edit story. Di bagian edit story ini dibuat agar user bisa mengubah kalau misalnya ada kesalahan input. Melakukan print untuk semua elemen yang ada di dalam array setelah ditampilkan. User ditanya akan mengedit yang mana. Setelah user memilih, program akan menghapus input pilihan nomor yang dipilih user dikurangi 1 karena yang di dalam indeks itu dimulai dari angka 0, sehingga untuk memanipulasinya, angka inputan user dikurangi 1. Setelah dihapus, user diminta memasukkan data baru, lalu menginsert data baru untuk mengganti indeks yang dihapus tadi dengan data baru. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan di lihat history. Lihat history ini dia itu kayak panjang list. Kalau misalnya panjang list dari suatu riwayat adalah 0, maka dia akan ngeprint history kosong. Sedangkan kalau misalnya dia historinya lebih dari 0, maka dia akan ngeprint riwayatnya dengan menggunakan perulangan. Kemudian lanjut ke hapus history. Di hapus history ini, dia akan ngeprint isi dari riwayat beserta indeks +1 tadi untuk menjadi patokan user menu tuh mau menghapus yang mana. Setelah tampil, user akan ditanya di sini mau menghapus semuanya atau tidak. Jika user mau menghapus semuanya, maka kami di sini akan menggunakan clear. Menggunakan clear untuk membersihkan semua elemen dari list. Dan jika user hanya ingin menghapus salah satu, maka user bisa menginput yang mana yang ingin dihapus dengan menginput nomor saja. Sama seperti di mengedit history tadi. Sekian dari saya. Selanjutnya, untuk exit menu akan kembali ke saya. Jadi di sini, pertama di bagian simpan, yaitu simpan. Ya, akan ditanya apakah Anda ingin menyimpan history dalam file teks, ya atau tidak. Jadi konsep dari penyimpanan historinya tuh pembuatan file berekstensi txt yang namanya history dalam kurung user. Ya itu, dari history. Sementara yang dibuat di dalam list akan memasukkannya ke dalam file history. Ya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudara Rizky. Minta share screen. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan turtle tadi yang belum sempat dijelaskan, yang untuk grafik dari bangunnya.
Ya, seperti ini tampilnya. Misalnya programnya saya masukkan nama Rizky Kurniawan seperti ini. Maka akan tampil pilihan sampai 8 seperti yang saya jelaskan. Lalu menginput nomor berapa yang dipilih, lalu ditanya luas atau keliling. Setelah itu ditanya lagi berapa panjangnya. Setelah menginput itu akan diproses oleh programnya, lalu menghasilkan sebuah grafik seperti ini. Cara kerja dari grafiknya adalah seperti ini. Mudah saja. Pertama-tama berada di titik 0,0. Lalu ini adalah contoh untuk membuat segitiga. Contohnya adalah misalnya saya membuat segitiga adalah 250 ke kanan, lalu saya ke atas 250 ke sumbu X-nya itu 0. Jadi terbuat seperti diagonal, lalu kembali lagi ke titik 0. Dan jadinya itu seperti ini jadinya. Begitulah cara membuat dari grafiknya. Lalu saya akan menjalankan programnya lagi. Misalnya nama saya Rizky Kurniawan. Saya contohnya akan memilih persegi panjang saja. Saya ingin mencari luas dengan panjangnya 16 dan lebarnya 13. Grafiknya muncul di sini. Setelah selesai grafiknya disilang saja, tapi tidak boleh disilang sebelum grafiknya selesai karena akan muncul error. Kita lihat historinya apakah sudah benar masuk. Ya, sudah benar. Lalu saya coba untuk lanjut menghitung. Sekarang saya mau lanjut menghitung belah ketupat. Misalnya saya ingin mencari kelilingnya, panjang sisinya 14. Akan muncul seperti ini. Kita lihat lagi historinya. Misalkan tadi saya salah memasukkan angka di persegi panjang. Kita bisa mengubahnya. Nomor berapa yang ingin Anda ubah? Tadi kan kita harus mengedit historinya dulu. Klik dulu edit history untuk mengubahnya. Lalu kita pilih indeks keberapa atau nomor berapa yang ingin kita ubah. Misalnya saya ingin mengubah nomor 1. Saya ingin mengubahnya panjangnya menjadi 25 dan lebarnya 10. Kita lihat data lamanya adalah 208 cm pangkat 2. Dan setelah kita ubah, data lamanya akan ditimpa dengan data baru yang tadi. Misalnya saya ingin menghapus history. Saya ingin menghapus yang belah ketupat, ya saya ingin hapus. Apakah Anda ingin menghapus semuanya? Tidak, saya hanya ingin menghapus salah satu. Tidak. Nomor berapa yang ingin Anda hapus? Saya ingin menghapus nomor 2. Seperti ini. Kita lihat lagi. Benar, nomor 2-nya terhapus. Berarti aplikasi berjalan dengan normal. Oke, contohnya misalnya saya ingin menyimpan history secara permanen. Kita bisa exit menu saja, exit. Apakah Anda ingin menyimpan file dalam teks? Jika kita tidak, maka historinya akan hilang karena ini adalah histori sementara saja yang kami simpan ke dalam array. Jika kita klik ya, maka array tadi akan dimasukkan satu per satu elemennya ke dalam file teks ini. Misalnya saya ya, akan masuk di sini namanya history Rizky Kurniawan. Misalnya saya coba lagi dengan nama berbeda. Contohnya adalah Ahmad Riyadi. Ahmad Riyadi di sini ingin menghitung layang-layang dengan panjang diagonal satunya adalah 14 dan panjang diagonal keduanya adalah 10. Kita lihat historinya. Oke, misalnya dia mau menghitung lagi lingkaran dengan panjang jari-jari 14. Setelah itu keluar, apakah Anda ingin menyimpan histori dalam file teks? Ya. Seharusnya ini tersimpan dalam file berbeda.
dan benar berbeda, berarti sejauh ini belum ada kesalahan di programnya. Kita coba lagi dengan nama Rizky. Saya ingin mencoba lagi nama Rizky. Misalnya saya kembali menghitung apakah membuat file baru atau memasukkan ke file lama. Seharusnya jika tidak terjadi error akan masuk ke file lamanya. Contohnya namanya Rizky Kurniawan tadi. Saya ingin menambah misalnya jajar genjang keliling. Kita lihat jika tidak terjadi error harusnya masuk ke dalam sini. Kalau ya, oh ya benar masuk, berarti sampai sini tidak ada error. Sebenarnya tidak masalah jika kita memasukkan string ke dalam input integer seperti ini, karena kami sudah membuatnya di dalam try except untuk menghindari value error atau index error. Misalnya saya menginput A di sini aman saja, lalu luasnya saya menginput sembarangan di sini aman, luas. Di sini juga yang seharusnya jadi input integer jika biasanya error, karena di sini kami sudah menggunakan error handling, jadi tidak terjadi error. Misalnya saya masukkan 0, panjang sisi tidak boleh 0, negatif juga tidak boleh. Misalnya kita masukkan benar, oke. Oke, bagaimana jika kita meng-close gambarnya sebelum gambarnya selesai? Akan error seperti ini. Karena itu gambarnya tidak boleh di-close sebelum selesai. Ya, sekian mungkin dari programnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan akan dibacakan oleh rekan Sevina. Dipersilahkan. Kesimpulan dari program ini, program dibuat untuk memudahkan user, khususnya murid-murid sekolah dasar, dengan penggunaannya yang mudah dan cepat, dapat membantu pengguna untuk menghemat waktu. Aplikasi ini bisa mengilustrasikan bangun datar yang dipilih oleh user dalam bentuk grafik. Aplikasi ini juga menyediakan fitur history yang berbeda untuk tiap orang agar setiap orang memiliki histori yang berbeda. Mungkin saja di dalam satu device ada lebih dari satu orang yang menggunakan, jadi kami memisahkan histori tiap orang agar lebih rapi. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baiklah teman-teman, kita sudah berada di akhir rangkaian video. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 2. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya sebagai moderator kelompok 2 pamit undur diri. Memohon maaf atas kesalahan saya baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya.